Salah satu bentuk penerapan best practice nilai whole of government dapat kita cermati dari pembangunan New Yogyakarta International Airport Kulon Progo. Bandara ini dibangun di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Pembangunan Bandara Kulon Progo disebut sebagai pembangunan bandara tercepat di dunia. Ini adalah pekerjaan pembangunan airport yang paling cepat di Indonesia, mungkin bisa di dunia. Ini cepat sekali. Keberhasilan tersebut tentu tidak lepas dari kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan juga masyarakat. Sebagai dukungan untuk pembangunan proyek strategis nasional, Bandara Kulon Progo, Kementerian PUPR bersama PT Angkasa Pura akan membuat underpass terpanjang di Indonesia di bawah Bandara Kulon Progo sebagai penunjang akses dan menangani permasalahan banjir yang sempat terjadi sebelumnya. Kerjasama juga dijalin dengan pemerintah daerah. Angkasa Pura I bekerja sama dengan pemerintah daerah Kulon Progo terkait pemberdayaan sumber daya manusia melalui seleksi, pendidikan, dan pelatihan bagi warga terdampak bandar udara khususnya dan masyarakat Kabupaten Kulon Progo pada umumnya. Dalam pembangunan tersebut, tentu menerapkan nilai whole of government sebagai pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelaksanaan serta pelayanan publik. Salah satu bentuk penerapan best practice nilai whole of government lainnya dapat kita lihat dari pembangunan Mall Pelayanan Publik di Surabaya. Mall Pelayanan Publik ini merupakan mall pelayanan publik pertama yang diresmikan di Indonesia, yaitu pada tanggal 6 Oktober tahun 2017, yang diresmikan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia, Bapak Asman Abnur. Keberhasilan pembangunan Mall Pelayanan Publik merupakan bentuk koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah kota Surabaya dengan instansi layanan publik lainnya. Mall Pelayanan Publik merupakan konsep yang diyakini lebih baik dari pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP, karena terintegrasinya semua pelayanan publik, baik pusat, daerah, sekaligus pelayanan bisnis dalam satu tempat. Keberadaan mall ini diharapkan dapat meningkatkan keefektifan dan keefisienan dalam pelayanan publik. Diketahui, Mall Pelayanan Publik ini dihuni beberapa instansi di antaranya Pemkot Surabaya, Polrestabes Surabaya, DJP Kanwil 1 Provinsi Jawa Timur, Kantor Pajak, Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Surabaya, beberapa bank nasional, dan Kejaksaan Negeri Surabaya. Serta pemerintah kota Surabaya juga menyediakan Surabaya Single Window sebagai salah satu layanan online dalam melakukan perizinan. Hal ini menunjukkan penerapan e-government yang sudah diterapkan di kota Surabaya dan diharapkan akan menjadi pelopor percepatan pelaksanaan e-government di Indonesia. Mall Pelayanan Publik yang bertempat di Gedung X Yola ini memiliki 164 perizinan dari 21 OPD pemerintah kota Surabaya yang dapat diurus langsung di sini. Penerapan dari Whole of Government dalam pembangunan Mall Pelayanan Publik ini merupakan pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi guna mencapai tujuan bersama. Banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi akibat hujan deras pada Minggu 4 April 2021 pukul 1 waktu Indonesia bagian tengah melanda sejumlah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bencana tersebut mengakibatkan puluhan orang tewas serta berdampak pada kerusakan fasilitas infrastruktur jalan dan jembatan. Presiden Joko Widodo meminta penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di NTT dan NTB dilaksanakan secara cepat. Saya telah memerintahkan kepada Kepala BNPB, kepada Kepala Basarnas, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Panglima TNI dan Kapolri untuk melakukan secara cepat evakuasi dan penanganan korban bencana, serta penanganan dampak bencana. Jokowi meminta pelayanan kesehatan, ketersediaan logistik, serta kebutuhan dasar masyarakat harus diprioritaskan.
Kepala BNPB, Doni Monardo, segera memberikan instruksi untuk pengerahan helikopter guna memberikan bantuan logistik dan keperluan lainnya. BNPB melakukan koordinasi dengan TNI Polri, Kementerian PUPR, Bupati Flores Timur, BPBD Flores Timur, dan tim gabungan lainnya untuk segera mengirimkan alat berat guna proses evakuasi terhadap korban yang tertimbun lumpur. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hedi Rahadian, mengatakan pihaknya tengah melakukan penanganan darurat membuka jalur untuk bantuan logistik kepada masyarakat yang terdampak dan terisolasi akibat bencana tersebut. Tak hanya itu, pembangunan hunian tetap atau HUNTAP dan penanganan jalan nasional ditargetkan selesai akhir September sampai Oktober 2021 ini. Pada penanganan bencana alam ini tercermin best practice karena terdapat banyak instansi yang terlibat serta koordinasi yang baik untuk menghasilkan sebuah manfaat yang lebih besar untuk korban bencana.